Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungkan dharma-Mu yang agung dan mulia, menghayati dharma yang luhur dan mulia. Selanjutnya, marilah kita bacakan bersama-sama sajak penghormatan. Nama Karagata, makhluk yang manapun juga yang hadir dalam Dharmasala ini, baik yang terlihat ataupun tidak terlihat. Marilah kita bersama-sama bersujud kepada Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kepada Sang Buddha, junjungan mulia, aku bersujud. Makhluk yang manapun juga yang hadir dalam Dharmasala ini, baik yang terlihat ataupun tidak terlihat, marilah kita bersama-sama bersujud kepada Dhamma yang telah dibabarkan Sang Bagawa dengan sempurna. Kepada Dharma, aku bersujud. Makhluk yang manapun juga yang hadir dalam Dharmasala ini, baik yang terlihat ataupun tidak terlihat, marilah kita bersama-sama bersujud kepada Sangga, siswa Sang Bagawa yang telah bertindak benar. Kepada Sangga, aku bersujud. Parita Nama Karagata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanggaya.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan penghormatan awal pada Buddha dan para Bodhisatwa Mahasatwa. Parita Wandana. Namo Sanghya Adi Buddhaya. Namo Sanghya Adi Buddhaya. Namo Sanghya Adi Buddhaya. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Terpujilah para bodhisatwa dan mahasatwa. Marilah kita mengucapkan 3 perlindungan. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Parita Tisarana. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddha saranang
saranang gacchami. Dutiampi sanggang saranang gacchami. Tatyampi Buddhang saranang gacchami. Tatyampi Dhammang saranang gacchami. Tatyampi sanggang saranang gacchami. Marilah kita mengucapkan kelima latihan sila. Aku melatih diri menghindari pembunuhan. Aku melatih diri menghindari pencurian. Aku melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku melatih diri menghindari kebohongan. Aku melatih diri menghindari makan makanan atau minum minuman yang memabukkan dan dapat menimbulkan ketagihan. Parita Pancasila. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami. Kamesu micacara Weramani Sikapadang Samadhyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami. Surameraya Majapamadata Weramani Sikapadang Samadhyami. Marilah kita buka halaman 10, kita bacakan bersama-sama perenungan terhadap Buddha. Demikianlah sesungguhnya Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan dan tindak tanduknya, yang berbahagia, pengenal semua alam, pembimbing umat manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, seorang Buddha, junjungan yang mulia, Parita Buddha Nusati. Iti piso bhagawa
Arahang Sama Sambuddho Wijacarana Sampano Sugato Lokawidu Anutaro Purisa Damasarati Sata Dewa Manusana Buddho Bhagawati. Marilah kita mengucapkan perenungan terhadap Dhamma. Dhamma telah sempurna dibabarkan Sang Bagawa, tertampak tanpa selang waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami para bijaksana dalam batin masing-masing. Parita Dhammanusati. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditabo Winyuhiti. Marilah kita mengucapkan perenungan terhadap Sangga. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bagawa telah berlaku lurus. Sangga siswa Sang Bagawa telah berlaku benar. Sangga siswa Sang Bagawa telah berlaku patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bagawa, patut dimuliakan dan disambut dengan ramah tamah, patut menerima persembahan serta penghormatan. Inilah ladang pahala yang tiada taranya di dunia ini. Parita Sangga Nusati. Supati Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Ujupati Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Nyayapati Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Samicipati Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Catari Purisa Yugani Ata Purisa
Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneo Ahuneo Dakineo Anjali Karanio Anutara Punya Ketang Lokasati. Selanjutnya marilah kita buka halaman 15. Kita bacakan bersama-sama pernyataan kebenaran. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddha adalah pelindungku yang mulia. Dengan pernyataan kebenaran ini, semoga berkah kemenangan ada padaku. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhamma adalah pelindungku yang mulia. Dengan pernyataan kebenaran ini, semoga berkah kemenangan ada padaku. Tiada perlindungan lain bagiku. Sangga adalah pelindungku yang mulia. Dengan pernyataan kebenaran ini, semoga berkah kemenangan ada padaku. Parita Saca Kiryagata. Nati me saranang anyang Budo me saranang warang etena saca wajena hotu me jaya manggala nati me saranang anyang Damo me saranang warang etena saca wajena hotu me jaya manggala nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wajena hotu me jaya manggala. Marilah kita bacakan Sutta Pengembangan Cinta Kasih. Inilah yang harus dilakukan oleh dia yang ingin mencapai kemuliaan dan ketenangan batin. Ia harus jujur, tulus, dan dapat dipercaya segala tingkah lakunya. Ramah tamah, lemah lembut, dan tiada sombong. Merasa puas dan mudah dilayani. Sedikit yang harus dikerjakan dan sederhana hidupnya. Tenang indranya dan berhati-hati, rendah hati dan tak melekat pada keluarga. Tidak berbuat kesalahan sekecil apapun yang dapat ditegur oleh orang bijaksana lainnya. Semoga mereka menjadi orang yang berbahagia dan damai. Semoga semua makhluk berbahagia.
makhluk hidup apapun juga, yang bergerak ataupun tidak bergerak tanpa kecuali, yang panjang, besar, pendek, kecil atau gemuk, yang terlihat apapun tidak terlihat, yang jauh ataupun dekat, yang lahir ataupun yang akan lahir. Semoga semua makhluk berbahagia, tidak saling menipu, tidak memandang rendah siapapun dan dimanapun juga, satu sama lain tidak saling mengharapkan kemalangan siapapun, apalagi jika karena kemarahan dan benci. Bagaikan seorang ibu yang melindungi anak tunggalnya dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Demikianlah hendaknya pikiran yang penuh cinta kasih terpancar kepada semua makhluk tanpa batas. Pikiran cinta kasih terpancar tanpa batas ke seluruh alam, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan. Selagi berdiri, berjalan atau duduk, atau berbaring selagi tiada lengah, biarlah dia memusatkan pikiran pada kesadaran ini. Inilah yang disebut kediaman luhur. Tidak tergelincir pada pandangan salah, bajik dengan pandangan sempurna. Setelah melepaskan kemelekatan nafsu indera, tidak akan pernah kembali lagi. Parita Karania Metasuta. Karania mataku salena, yantang santang padang abisa meca, sako ujuca sujuca suwaco casamudu anatimani. Santu sakoca subaroca apakicoca salahu kauti Santidriyo canipakoca apagabokulesu ananu ido Nacakudang samacare kici Yena winyu pare upawadeyu Sukino wakemino hontu sabe sata bawantu sukitata Yekeci pana butati tasawa tawarawa anawasesa tiga
tulang ditawa yewa adita ye cadure wasanti awi dure Butawa samba wesiwa sabe sata bawantu sukitata na paro parang beta nati manyeta kata sinang kanci Yaro sana patigasanya Nanya manya sadukam miceya Matayata niyang putang ayu sa eka puta manurake Ewampi sababutesu manasang bawaye aparimana Metanca sabalokasmi manasang bawaye aparimana udang ado catirianca asam badang awerang asapatang Titang carang nisinoa saya noa yawatasa wigatamido Etang sating aditeya Brahma metang wihara idamahu ditinca anupagama silawa dasanena sampano Kame suwinea geda nahi jatu gabaseyang punareti
Setelah kita bacakan parita-parita suci, marilah sejenak kita mengheningkan diri kita. Kita melatih kesadaran kita dengan bermeditasi. Meditasi dimulai. Kasus pun ikut turun, meski rasio positif tetap tinggi. Kita tentu berharap jumlah tes bisa kembali digenjot demi mendapatkan
Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Meditasi selesai. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita buka halaman 33. Sebelum kita mendengarkan Dhamma Desana yang akan dibabarkan oleh Yang Mulia Bhikkhu Sangga, Yang Mulia Bante Badra Mitra Stawira, marilah kita bacakan bersama-sama permohonan tuntunan Dhamma. Parita Aradana Dhamma Desana. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwarang Ayacata Santi Dasata Araja Kajatika Dese Dudama Anukampi Mang Pajang. Kepada Yang Mulia Bante Badra Mitra kami persilakan. Baik, terima kasih pada pemimpin kebaktian. Apakah cukup jelas suaranya? Jelas Bante. Jelas ya. Selamat sore menjelang malam. Selamat sore Bante. Salam Buddhis dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma yang berbahagia, yang masih memiliki timbunan karma baik, yang mana masih memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan baik dengan mengikuti kebaktian di wihara maupun lewat Zoom. Ya. Ini adalah bagian karma baik yang masih kita miliki dan kesempatan yang baik yang masih kita miliki untuk melakukan kebaikan. Walaupun hanya dengan mengulang parita-parita suci atau sutra-sutra suci, itu juga adalah bagian karma baik, dan kita masih bisa mengikuti atau mengulang parita-parita suci atau sutra-sutra suci, itu juga adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita semua
yang mana masih bisa kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedharma, masih banyak sekali saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita yang sebenarnya ingin sekali melakukan perbuatan baik, tetapi mereka masih belum memiliki kesempatan. Ya. Masih belum memiliki karma baik yang mendukung mereka untuk berbuat baik. Sehingga mereka untuk datang ke wihara atau mengikuti kebaktian atau mendengar dharma, mereka tidak bisa. Nah, disinilah Buddha sudah pernah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa untuk terlahir menjadi manusia itu sangatlah sulit. Ya. Dalam bahasa Pali tertulis ico manusa patilabo. Untuk terlahir menjadi manusia sangatlah sulit. Dan kita yang mana di kehidupan ini terlahir menjadi manusia, kita memiliki karma baik yang luar biasa sekali. Ya. Kita bisa terlahir menjadi manusia itu karma baik yang luar biasa sekali. Karena Buddha sudah mengatakan untuk terlahir menjadi manusia itu sangatlah sulit. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, janganlah kita sia-siakan kelahiran kita ini menjadi manusia dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Banyak sekali di luar sana, saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita, mereka menyia-nyiakan berkah yang telah dimilikinya sebagai manusia. Kenapa? Inilah yang disebut kebodohan. Karena dia sudah punya karma baik, terlahir menjadi manusia, tapi dia mengisi kehidupannya sehari-hari dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, bagaimana kita supaya tidak bodoh? Supaya kita tidak berada di jalan yang salah. Nah, di sini pentingnya kita untuk terus belajar. Belajar apa? Yaitu belajar dharma, mendengar dharma. Ya. Bukan hanya sekedar berbuat baik, Bapak Ibu. Saya selalu katakan berbuat baik itu sangat bagus. Sangat bagus. Apabila kita bisa menjadi manusia dan setiap harinya kita selalu mengisi kebaikan-kebaikan, itu adalah luar biasa sekali. Ya. Menjadi manusia yang baik atau terus berbuat baik bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi, Bapak Ibu. Apa itu? Yaitu belajar dharma. Kenapa saya katakan kita berbuat baik, tapi juga kita harus belajar dharma? Karena kalau kita hanya berbuat baik, tapi kalau kita tidak pernah belajar dharma, maka yang akan kita dapatkan itu kekecewaan, sakit hati, bukan kebahagiaan. Tapi kalau Bapak Ibu berbuat baik dan juga belajar dharma,
maka Bapak Ibu akan mendapatkan apa? Kebahagiaan, bukan kekecewaan, bukan sakit hati. Ada yang pernah bilang sama saya, Bante, nggak apa-apalah nggak kewihara, nggak apa-apa, yang penting saya terus berbuat baik. Saya sumbang sana, sumbang sini, berdana di sana, berdana di sini, nggak apa-apa. Yang penting saya terus berbuat baik. Nah, satu hari, umat tersebut itu kecewa. Karena dia sudah berdana sana sini, terus berbuat baik. Ia diperlakukan dengan tidak baik. Stres. Dia stres. Kenapa saya sudah berbuat baik, orang itu kok masih menyakiti saya? Contoh misalnya Bapak Ibu rajin ke wihara, sering ke wihara gitu ya. Membantu wihara, tapi ada yang menjelek-jelekan kita. Pasti itu ya. Padahal Bapak Ibu sudah berbuat baik. Tidak menerima. Akhirnya besok nggak mau ke wihara lagi. Ya. Juga ada cerita, ada AI, dia terus berbuat baik dengan cara mengulang sutra terus. Rajin sekali dia ke wihara. Tapi kalau mendengar dharma, dia tidak pernah. Jadi satu hari dia sakit, masuk ke rumah sakit, dia bilang sama Bante, dia bilang apa? Dia bilang, Bante, kenapa saya sakit? Buddha tidak sayang saya ini Bante. Saya tidak dikasih kesembuhan nih Bante. Ada lagi yang bilang, mana nih mujizatnya di dalam agama Buddha ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari sedharma, dengan kita terus berbuat baik, bukan berarti kita tidak bisa sakit. Ya, dengan kita terus berbuat baik, bukan berarti semua orang itu akan baik sama kita. Kalau kita berbuat baik, mengharapkan orang baik terhadap kita, maka kekecewaan yang akan kita dapatkan. Ya. Bukan dengan berbuat baik berarti kita tidak bisa tua. Buddha sudah pernah mengatakan, lahir, tua, sakit, mati, inilah yang akan kita alami. Semua makhluk pasti akan mengalami ini. Nah, kalau kita belajar Dharma, maka kita akan memahaminya, Bapak Ibu. Oh, ternyata ini proses atau perubahan ya yang telah saya alami. Dulu saya masih muda, ternyata sekarang saya sudah tua. Dulu rambut masih hitam, ternyata sekarang sudah putih. Dulu kulit kencang, sekarang kulit sudah mulai lentur. Ini yang telah saya alami. Nah, dengan kita belajar Dharma, maka kita akan memahami, kita akan mengerti, Bapak Ibu. Dan kita tidak akan kecewa. Dan kita akan terus berbuat baik. Ya, seperti tadi yang saya katakan, yang rajin di wihara, berbuat baik di wihara, dia tidak akan kecewa, bahkan dia akan terus ke wihara. Karena dia tahu berbuat baik itu tidak gampang.
pasti akan orang lain membicarakan kita. Sebaik apapun kita lakukan, pasti ada orang yang tidak suka dengan kita. Inilah kehidupan. Apalagi kalau kita ketemu orang yang memang dari awal sudah tidak suka dengan kita. Kalau dari awal dia memang sudah tidak suka dengan kita, sebaik apapun kita lakukan, kita berbuat baik, di mata dia tetap salah. Kenapa? Karena dari awal dia sudah tidak suka dengan kita. Tapi kalau orang yang suka dengan kita, ya, kita berbuat salah, dia bisa memaklumi. Inilah kehidupan, Bapak Ibu. Inilah kehidupan. Yang mana tidak akan pernah lepas dari omongan-omongan orang. Bapak Ibu berbuat baik, pasti akan jadi omongan orang. Berbuat jahat, pasti akan juga jadi omongan orang. Tidak berbuat apa-apa, juga jadi omongan orang. Kehidupan ini, Bapak Ibu, tidak akan pernah lepas dari omongan-omongan orang. Dan kita tidak akan pernah bisa menutup mulut atau omongan-omongan orang tersebut. Kenapa? Ya karena kita cuma punya 2 tangan. Tapi dengan 2 tangan ini, kita bisa menutup kuping kita. Yang artinya, omongan-omongan orang itu tidaklah penting. Ya. Yang paling penting adalah apa? Bagaimana kita terus berusaha, belajar untuk menjadi yang terbaik. Jadi nggak perlu dengerin omongan-omongan orang yang tidak bermanfaat. Nah, dengan kita belajar Dharma terus, ya, maka kita akan memahami dan kita tidak akan kecewa walaupun kita sudah berbuat baik, ada orang lain yang ngomongin kita. Walaupun kita sudah rajin ke wihara, sudah rajin membantu-bantu di wihara, walaupun ada yang ngomongin kita, tidak suka dengan kita, kita akan terus tetap ke wihara. Inilah pentingnya mendengarkan Dhamma. Supaya apa? Supaya kebodohan yang kita miliki ini lenyap karena pengetahuan yang kita dapati. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari sedama ya, yang mendengarkan Dharma lewat Zoom atau di wihara, baik yang berada di rumah juga masih meluangkan waktu untuk mendengarkan Dharma. Ini adalah karma baik yang luar biasa sekali. Kenapa? Karena Buddha juga sudah mengatakan, Kicang sadama sawanang, yang artinya apa? Untuk mendengarkan Dharma itu sangatlah sulit. Sangat sulit. Pada hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya yang mendengarkan Dharma, karma baiknya luar biasa. Masih banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, kurang memiliki karma baik, yang mana mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendengarkan Dharma. Masih banyak lagi, ya, mereka yang menyia-nyiakan Dharma atau ajaran Buddha yang saya secara pribadi mengenal ajaran Buddha sangat-sangat
bangga. Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, saya mengenal Dharma belum lama, tahun 2003. Tahun 2003 saya baru mengenal Dharma. Ya, dulunya orang tua Konghucu, ya, hanya Tiam Hio, pasang dupa di depan, Pai Tikong, gitu. Dan saya nggak ngerti apa itu. Saya tanya mama saya, "Ma, kalau sembahyang Tikong ngomongnya apa?" gitu. Mama saya cuma bilang apa ya, "Kamu sembahyang Pai Tikong, ya, Popi Pingan, ya, supaya kamu dikasih rezeki, kasih sehat," gitu. Wah, saya senang dengarnya. Setiap pagi saya sembahyang di depan Tiam Hio itu pasang dupa, Pai Tikong, minta rezeki. Saya tunggu-tunggu. Rezekinya juga nggak datang-datang. Saya bilang, wah ini Tuhan ini ada apa enggak nih? Kenapa hidup saya kok begini? Katanya bisa ngasih rezeki gitu. Ternyata pandangan saya salah. Kalau saya mau mendapatkan rezeki, ya saya harus berusaha. Nah, kenapa saya tahu kalau saya memiliki pandangan salah? Semenjak saya mengenal Dharma di tahun 2003. Disitulah saya pertama kali mengikuti Pak Baja menjadi samanera. Sampai sekarang, masih bertahan, Pak. Masih memiliki semangat, pengen terus belajar Dharma. Karena Dharma ini sungguh luar biasa, Dharma ini sungguh mantap bagi saya. Dan saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan saya di kehidupan ini tidak belajar Dharma. Saya juga berharap semoga Bapak Ibu ya di kehidupan ini tidak menyia-nyiakannya, karma baik ini. Maka dari itu Bapak Ibu, rajin-rajinlah ke wihara. Ya, rajin ke wihara bukan hanya rajin ke wihara datang, bukan. Ikut sembahyang, bukan. Tapi belajarlah. Mendengarkan Dharma. Ya. Banyak umat yang rajin ke wihara, bahkan dia bilang, Bante, saya sudah 30 tahun ke wihara. Di wihara. Saya tanya, 30 tahun di wihara itu ngapain aja? Kalau kita lama di wihara, 30 tahun di wihara, tetapi tidak pernah belajar, ada Bante mendengar apa membabarkan Dharma, kita tidak mau mendengar, itu nggak ada gunanya. Justru kita rajin ke wihara, ada Bante membabarkan Dharma, kita dengarkan, jangan kita sia-siakan. Jangan kita lewatkan. Apalagi zaman sekarang, ya, pandemi ini, ya, corona ini. Kalau kita mengambil sisi positifnya, untuk umat Buddha sebenarnya berkahnya luar biasa sekali. Karena apa? Karena banyak para Bante membabarkan Dharma itu lewat Zoom, live streaming. Bisa mendengarnya lewat atau berada di rumah. Ya. Jadi positifnya seperti itu Bapak Ibu. Tapi banyak orang sekali menyia-nyiakannya. Padahal tinggal membuka laptop, ya, masuk, join, kita bisa mendengarkannya. Ada yang
Ada juga yang mendengarkannya, dia buka itu Zoom, Bante ceramah gitu. Tapi ditinggal tidur. Ada juga itu. Jadi dikiranya Bantenya ngedongeng gitu ya. Bante ngedongeng nih enak gitu. Jadi setel buka terus dia tidur. Tahu-tahu sudah habis saja gitu. Kalau ditanya apa ya? Tadi Bante ngomong apa ya? Nggak tahu deh. Banyak sekali Bapak Ibu orang-orang yang menyia-nyiakan dharma ini. Dengan kita banyak belajar dharma, Bapak Ibu, ya, kekotoran batin kita, ya, ini akan terkikis. Kekotoran batin kita itu akan pelan-pelan akan terkikis. Makanya pentingnya banyak belajar dharma. Kekotoran batin itu apa? Keserakahan, kebencian, kebodohan yang ada di dalam diri kita, ini akan pelan-pelan terkikis. Nah, kalau kekotoran batin kita pelan-pelan terkikis, maka pelan-pelan pula muncullah kebahagiaan yang akan ada di dalam diri kita. Kalau kekotoran batin lebih banyak, semakin banyak yang ada di dalam diri kita, maka semakin banyak pula penderitaan itu akan muncul. Penderitaan itu akan kita rasakan di kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Banyak orang ingin hidup bahagia. Ya. Padahal untuk menjalani hidup bahagia itu simple, gampang. Apa itu? Merasa puas. Selalu bersyukur. Kalau kita selalu bersyukur, memiliki rasa puas, saya yakin Bapak Ibu akan bahagia. Walaupun hari-hari makan pakai tempe atau tahu. Itu sudah merasa puas. Selalu bersyukur. Kenapa saya bisa katakan seperti ini, Bapak Ibu? Inilah yang saya praktekkan. Inilah yang saya praktekkan. Hidup selalu bersyukur. Makanya banyak orang bilang, oh, Bante Mitra ini semakin lama semakin gemuk ya. Saya bilang apa? Saya terlalu bahagia. Kenapa? Karena saya selalu bersyukur. Karena dengan rasa bersyukur itulah kebahagiaan itu akan muncul. Nah, inilah pentingnya belajar Dharma. Ada yang bilang, loh Bante, agama Buddha sulit. Sulit ajaran Buddha itu. Dikit-dikit penderitaan, dikit-dikit karma buruk. Aduh, kayaknya takut deh. Beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu, wah, jamin mati udah pasti masuk surga. Kalau agama Buddha, enggak. Saya bilang agama Buddha itu tidak sulit. Ya, agama Buddha itu tidak sulit. Saya ibaratkan begini, Bapak Ibu. Waktu kita kecil, bisa nggak kita, yang gampangnya saja, menggoreng telur? Bisa nggak? Padahal kalau kita bilang sekarang, menggoreng telur itu gampang sekali. Tapi waktu dulu kita kecil, kita pasti bilang apa? Aduh, sulit.
Belum lagi percikan minyaknya kena tangan kita. Takut kitanya. Dan akhirnya nggak mau lagi coba. Tetapi Bapak Ibu kenapa sekarang saat ini bisa menggoreng telur? Karena Bapak Ibu tidak ada rasa takut. Terus mau belajar. Berani untuk sakit dulu. Sehingga saat ini Bapak Ibu bisa menikmati telur goreng atau mata sapi yang biasa disebut bisa dimakan. Belajar Dharma ibarat gitu Bapak Ibu. Kalau kita bilang sulit, selamanya akan sulit. Demikian Bapak Ibu kalau mau menjadi orang yang sukses, mau berusaha dan lain-lain, kalau Bapak Ibu bilang sulit, selamanya akan sulit. Tidak akan pernah bisa. Jangan sekali-sekali mengatakan sulit atau tidak bisa. Tidak ada kata tidak bisa. Selagi kita mau terus belajar. Saya jamin, Bapak Ibu pasti bisa. Contoh, pemimpin kebaktian pada hari ini. Apakah dulu bisa baca parita? Waduh, apalagi baca Karania Metasuta ya. Karania Metasuta. Karania mataku salena. Wah, nadanya itu. Sorry. Ada yang bilang, wah sulit ya. Tapi karena terus belajar, akhirnya bisa. Betul ya? Coba kalau dari awal kata tidak bisa, pasti sampai sekarang pun tidak akan pernah bisa memimpin kebaktian. Jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk maju. Ya. Syaratnya jangan pernah bilang tidak bisa. Apapun itu. Jangan pernah bilang. Karena kalau kita sudah bilang tidak bisa, selamanya nggak akan pernah bisa. Termasuk belajar Dharma, termasuk melatih diri, membersihkan kekotoran batin kita. Jangan pernah tidak bisa. Katakan, saya pasti bisa. Katakan di dalam diri, saya pasti bisa. Miliki semangat. Ya, terus belajar, berlatih, belajar, berlatih, belajar, berlatih. Bapak Ibu, saya menjamin pasti akan bisa. Itu Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu memiliki karma baik yang luar biasa, terlahir menjadi manusia, memiliki karma baik yang luar biasa, bisa mendengarkan dharma, ya, walaupun dharmanya tidak panjang. Saya tidak pernah ceramah panjang-panjang, tidak pernah ceramah yang berat-berat. Yang saya selalu mengingatkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu terus memiliki rasa semangat, terus belajar, berlatih, dan berbuat baik. Dengan kita terus belajar, dengan kita terus berlatih, dan dengan kita mempraktekannya, maka kehidupan kita akan selalu bahagia. Semangat terus untuk Bapak Ibu yang di wihara maupun di rumah, semoga semuanya selalu diberkahi kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan, dan kesuksesan. Semoga ada karma baik juga. Saya bisa datang ke Wihara Dhamma Ratna Sukabumi. Ya, ini sudah berapa tahun tidak ke sana. Biasanya setiap setahun, 1 tahun sekali.
acara ulambana ya. Karena sekarang Bantenya tinggalnya jauh, Makassar, tugas di sana. Tapi semoga kita memiliki karma baik, ikatan karma, kita dapat berjumpa ya di lain waktu. Semoga Bapak Ibu tetap sehat-sehat, karena kesehatan adalah keuntungan yang paling besar ya. Yang paling penting itu adalah sehat. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Namo Sangya Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Bante atas damanya. Bante, ini di kita ada yang bertanya. Apakah kita akan buka sesi tanya jawab ya Bante ya? Boleh, boleh. Oke, yang pertama ada Saudara Bing. Tadi raise hand. Boleh di-unmute kepada Saudara Bing. Apakah masih ada? Saya nggak tahu nama aslinya, tapi tadi Bing. Kalau tidak ada, kita akan bacakan pertanyaan Bante ya. Iya. Itu melalui chat. Yang pertama, oke, Namo Buddhaya Bante. Ini dari Budi Ratin. Dalam mempertahankan hidup, seseorang terkadang dibutakan oleh keserakahan. Keserakahan tersebut terus menyelimuti, mengotori batin, sehingga muncul ketidakpuasan dan akan penderitaan. Bagaimana cara untuk menghindari keserakahan dan ketidakpuasan? Terima kasih Bante. Silakan. Ya, terima kasih. Jawabannya yang tadi saya bilang, kalau kita terus belajar, berlatih ya di jalan Dharma dan kita mempraktekkan, maka keserakahan itu ya bukan hanya keserakahan saja, tapi kekotoran batin yang ada di dalam diri kita pada saat dia muncul, ya, pada saat dia muncul, walaupun kita belum bisa menghilangkannya, tapi kita bisa menekannya supaya dia tidak muncul. Caranya bagaimana tadi? Terus belajar. Belajar apa? Dharma. Berlatih apa? Nah, rajin ke wihara, mengikuti retret, meditasi. Ya, dengan meditasi cukup bagus. Ya, dengan meditasi kita belajar untuk sadar. Pada saat kita sadar, ya kekotoran batin itu muncul, maka kita akan berusaha untuk melepaskannya. Ya, gampang. Terus semangat belajar, berlatih, dan mempraktekkan Dharma. Saya yakin pelan-pelan kekotoran batin yang ada di dalam diri kita akan lenyap. Ya, walaupun kita tidak bisa melenyapkan langsung, setidaknya kita bisa menekannya supaya kekotoran batin itu tidak muncul. Terima kasih. Baik Bante, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Lina. Oh, mungkin Pak Budi bisa dipahami ya. Oke, Ya, baik, paham kita, coba. Baik, pertanyaan kedua dari Ibu Lina. Namo Buddhaya Bante, saya Lina mau bertanya. Apakah karma baik yang kita jalankan sekarang, kita bisa membebaskan orang tua kita dari penderitaan? Terima kasih Bante. Karma baik yang kita punya, untuk Ibu Lina tadi, kalau orang tua kita masih ada, ya, kita bisa membaginya dengan mengajaknya ke wihara, ya, mengajaknya untuk mendengarkan Dharma. Kalau sudah tua sekali, misalnya, dia tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ke wihara, ya, sulit untuk mendengarkan Dharma karena dengan faktor umur, setidaknya Ibu Lina bisa mengajarkan dengan terus mengulang nama Buddha, ya, supaya kesadarannya itu terus mengingat kata Buddha, ya, atau mantra-mantra yang lain juga boleh, Om Mani Padme Hung, Tapeco gitu. Kalau orang tua kita masih ada. Tetapi kalau orang tua kita sudah tidak ada, apakah bisa kita membagi karma baik kita? Nah, tergantung orang tuanya dulu semasa hidup.
semasa hidup, apakah dia bahagia melihat anaknya berbuat baik? Ya, kalau pada saat ada anak berbuat baik dan orang tuanya bahagia, pada saat dia meninggal lalu anak ini membagi karma baiknya atau dengan melakukan pelimpahan jasa, maka orang tua itu bisa menerimanya. Karena dia turut bahagia atau modana. Tapi kalau pada saat kehidupan dia masih ada, dia melihat orang anaknya berbuat baik, kamu ngapain ngasih wihara dana banyak-banyak? Udah ngapain kamu ke wihara? Ya, dia tidak senang melihat anaknya berbuat baik. Pada saat dia meninggal, dia terlahir di alam rendah, dan anak itu ingin melakukan pelimpahan jasa dengan berbagi karma baiknya. Sulit. Sangat sulit. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di kehidupan ini, ya, apabila kita melihat orang lain berbuat baik, kita harus turut bahagia, bukan iri hati, ya, bukan benci. Kalau kita iri hati, benci, dan kita meninggal, kita terlahir di alam rendah, keluarga kita melakukan pelimpahan jasa untuk kita akan sulit untuk menerimanya. Maka dari itu, harus munculkan rasa bahagia apabila kita melihat orang lain berbuat baik. Ya, misalnya tetangga baru beli mobil baru, aku turut bahagia. Jangan bilang, wah itu hasil korupsi itu kayaknya itu bisa beli mobil baru. Ya, muncul pikiran-pikiran negatif tuh, wah itu dari mana dia punya uang itu? Wah itu, oh dia berbuat baik, wah cari muka tuh, dia berdana cari muka dan lain-lain. Kenapa? Karena iri, ya, benci, tidak senang dengan orang berbuat baik. Nah, orang tersebut pasti akan terlahir di alam rendah. Apalagi kalau kita mencegah orang berbuat baik. Itu udah pasti terlahir di alam rendah. Ya. Maka dari itu, mari kita belajar di kehidupan ini untuk bisa bahagia dengan melihat orang lain berbuat baik. Demikian. Ada lagi? Baik, terima kasih Bante. Kepada Ibu Lina bisa jelas ya. Baik, mungkin kita satu pertanyaan lagi Bante. Saya akan pertanyakan kepada umat yang hadir di wihara pada malam hari ini. Mungkin untuk umat yang hadir di wihara, ada yang mau ditanyakan kepada Bante, karena ini kesempatan yang sangat baik ya, untuk bisa mendengarkan Dhamma. Dan jika ada pertanyaan, kami persilakan. Boleh. Kalau ada pertanyaan, boleh. Oke, sepertinya tidak ada Bante. Sepertinya sudah Tidak malu-malu apa gimana? Saya lebih suka kita sharing, tanya-tanya gitu. Saya lebih suka seperti itu sebenarnya. Ya, tapi jangan malu. Lebih baik kita kalau apa tanya gitu kan, mungkin bisa dijawab gitu. Ciayun mau nanya nggak Ciayun? Atau mungkin dari peserta Zoom yang ada di rumah, boleh langsung raise hand. Yang masih kurang paham, boleh nanya gitu. Biar bisa dijelasin lagi. Apakah masih ada yang kurang paham gitu. Tidak ada. Tidak ada Bante, sepertinya malu-malu. Malu-malu. Ya, nggak apa-apa. Semoga kita masih memiliki kesempatan di lain waktu. Kita bisa sharing kembali. Mungkin baru pertama kali ya. Mungkin masih ada yang masih malu. Semoga nanti kalau di lain waktu kita masih memiliki kesempatan, bisa lebih sharing-sharing lagi. Ya.
Oke, baik Bante, terima kasih banyak. Untuk Ya, selanjutnya saya ya persilakan semoga ke semuanya panitia. selalu sehat, itu aja paling penting. Semangat. Semangat untuk semuanya. Terus belajar, berlatih, dan berbuat baik. Mempraktekkan Dharma ya. Baik Bante, terima kasih banyak. Anumodana. Sama-sama. Ini mau tutup kebaktian kan? Halo? Ya, Bante. Ya, saya kalau gitu permisi live duluan ya. Ya, terima kasih Bante atas Dhamma Desananya yang telah diberikan pada malam hari ini. Semoga apa yang Bante sampaikan dapat kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Namo Buddhaya Sadu, Bante. sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Ya, mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Ya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bisa dipahami. Tetap Bapak Ibu terus semangat belajar, berlatih, dan berbuat baik. Terima kasih. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari sedama, telah kita dengarkan Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Badra Mitra. Dan selanjutnya marilah kita lengkapi kebajikan yang kita lakukan pada hari ini dengan berdana. Kita buka halaman 39, kita nyanyikan bersama-sama lagu Dana Paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Terima kasih atas damanya. Sebelum kita tutup puja bakti pada malam hari ini, mungkin ada pengumuman yang ingin disampaikan oleh pengurus wihara. Baik. Marilah kita bacakan bersama-sama Parita Etawata. Kita limpahkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita perbuat sampai saat ini kepada semua makhluk. Sebanyak pahala yang telah dicapai dan telah kami kumpulkan, semoga semua dewa menerima semua pencapaian keuntungan dengan senang hati. Sebanyak pahala yang telah dicapai dan telah kami kumpulkan, semoga semua makhluk halus menerima semua pencapaian keuntungan dengan senang hati. Sebanyak pahala yang telah dicapai dan telah kami kumpulkan, semoga semua makhluk hidup menerima semua pencapaian keuntungan dengan senang hati. Semua makhluk yang tinggal di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang maha perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, semoga mereka senantiasa melindungi Republik Indonesia.
semua makhluk yang tinggal di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang maha perkasa. Setelah menikmati jasa-jasa ini, semoga mereka senantiasa melindungi perdamaian dunia. Semua makhluk yang tinggal di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang maha perkasa. Setelah menikmati jasa-jasa ini, semoga mereka senantiasa melindungi wihara Dharma Ratna. Semoga pahala ini melimpah pada kerabat kami yang telah meninggal dunia. Semoga mereka berbahagia. Semoga pahala ini melimpah pada kerabat kami yang telah meninggal dunia. Semoga mereka berbahagia. Semoga pahala ini melimpah pada kerabat kami yang telah meninggal dunia. Semoga mereka berbahagia. Semoga hujan turun tepat pada musimnya. Semoga panen berhasil dengan baik. Semoga dunia menjadi makmur dan pemerintah berlaku lurus. Semua makhluk yang tinggal di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang maha perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, semoga mereka senantiasa melindungi ajaran. Semua makhluk yang tinggal di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang maha perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, semoga mereka senantiasa melindungi pembabaran Dhamma. Semua makhluk yang tinggal di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang maha perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, semoga mereka senantiasa melindungi kita semua. Parita etawata. Etawata caam hehi sambata punya sampadang sabe dewa anumodantu sabah sampati sidia etawata caam hehi sambata punya sampadang sabe buta anumodantu sabah sampati sidia etawata caam hehi sambatang punya sampadang sabe sata anumodantu sabah sampati sidia akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakhantu Republik Indonesia akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang
cirang rakhantu perdamaian dunia. Akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakhantu wihara dharma ratna idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo dewo wasatu kalena sasa sampati hotu ca pito bawatu lokoca raja bawatu damiko akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakhantu sasana akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakhantu desana akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakhantu mangparanti sadu sadu sadu. Marilah kita tutup puja bakti pada minggu hari ini dengan membacakan nama Karagata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya.
Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah puja bakti kita pada minggu malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dharma yang mengikuti kebaktian lewat Zoom, bisa dibuka kameranya, kita mau sesi foto bersama. Terima kasih. Sekali lagi untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dharma yang mengikuti kebaktian lewat Zoom, bisa dibuka kameranya karena kita akan sesi foto bersama. Bagi yang belum membuka kamera, dipersilakan untuk membuka kameranya. Kita akan memulai sesi foto bersama. Ibu Lina. Oke, kita akan mulai sesi foto bersamanya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih kepada Ibu Bapak Ibu Saudara-saudari Dharma. Kebaktian sudah selesai.